Selamat siang Ibu dan teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang penyusunan set matriks dari diaminoglioksal atau oksamida. Oksamida adalah senyawa organik dengan rumus CONH2 dua kali. Oksamida adalah diamida yang merupakan derivat dari asam oksalat. Aplikasi utama oksamida adalah sebagai pengganti urea dalam pupuk. Berikut ini dapat dilihat sifat fisik dan sifat kimia dari oksamida. Selanjutnya, kita akan melihat tentang struktur oksamida. Oksamida dapat digambarkan menurut beberapa model. Yang pertama, struktur rangka. Yang kedua, struktur 3 dimensi oksamida menurut model ball and stick. Dan yang ketiga, struktur oksamida jika dilihat dari samping. Terlihat bahwa keseluruhan atomnya menempati satu bidang. Selanjutnya, penentuan set matriks oksamida. Sebelum kita menentukan set matriks oksamida, kita harus mengetahui beberapa parameter. Yang pertama adalah parameter panjang ikatan yang dapat diketahui berdasarkan nilai yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah parameter sudut ikatan yang dapat diketahui dengan melihat struktur oksamida. Terdapatnya ketegaran molekul berupa atom C karbonil pada oksamida akan membagi sudut ikatan antar atomnya bernilai sama, yakni 120 derajat. Setelah data parameter panjang ikatan dan sudut ikatan diketahui, selanjutnya kita mulai menyusun set matriks dari oksamida. Pertama-tama, kita harus menentukan penomoran setiap atom seperti pada gambar. Pada baris pertama, kita mendefinisikan atom C1 sebagai titik. Pada baris kedua, C2 berikatan dengan C1 dengan panjang ikatan 1,54 Armstrong. Pada baris ketiga, N3 berikatan dengan C1 dengan panjang ikatan 1,47 Armstrong dan membentuk sudut dengan C2 sebesar 120 derajat. Pada baris keempat, N4 berikatan dengan C2 dengan panjang ikatan 1,47 Armstrong dan membentuk sudut dengan C1 sebesar 120 derajat. N4 dapat membentuk sudut dihedral dengan N3. Dapat dilihat bahwa bidang N4C2C1 dapat berimpit dengan bidang N3C1C2 jika diputar 180 derajat searah jarum jam, sehingga nilai sudut dihedralnya adalah plus 180 derajat. Pada baris kelima, O5 berikatan dengan C1 dengan panjang ikatan 1,20 Armstrong dan membentuk sudut dengan N3 sebesar 120 derajat. O5 dapat membentuk sudut dihedral dengan C2. Dapat dilihat bahwa bidang O5C1N3 sudah berimpit dengan bidang O5C1C2, sehingga tidak perlu dilakukan rotasi dan nilai sudut dihedralnya adalah 0 derajat. Pada baris ke-6, O6 berikatan dengan C2 dengan panjang ikatan 1,20 Armstrong dan membentuk sudut dengan C1 sebesar 120 derajat. O6 dapat membentuk sudut dihedral dengan N4. Dapat dilihat bahwa bidang O6C2C1 sudah berimpit dengan bidang O6C2N4, sehingga tidak perlu dilakukan rotasi dan nilai sudut dihedralnya adalah 0 derajat. Pada baris ke-7, H7 berikatan dengan N3 dengan panjang ikatan 1,04 Armstrong dan membentuk sudut dengan C1 sebesar 120 derajat. H7 dapat membentuk sudut dihedral dengan C2. Dapat dilihat bahwa bidang H7N3C1 dapat berimpit dengan bidang C2C1N3 jika diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam, sehingga nilai sudut dihedralnya adalah minus 180 derajat. Pada baris ke-8, H8 berikatan dengan N3 dengan panjang ikatan 1,04 Armstrong dan membentuk sudut dengan C1 sebesar 120 derajat. H8 dapat membentuk sudut dihedral dengan C2. Dapat dilihat bahwa bidang H8N3C1 sudah berimpit dengan bidang C2C1N3 sehingga tidak perlu dilakukan rotasi dan nilai sudut dihedralnya adalah 0 derajat. Pada baris ke-9, H9 berikatan dengan N4 dengan panjang ikatan 1,04 Armstrong dan membentuk sudut dengan C2 sebesar 120 derajat. H9 dapat membentuk sudut dihedral dengan C1. Dapat dilihat bahwa bidang
H9N4C2 dapat berimpit dengan bidang C1C2N4 jika diputar 180 derajat searah jarum jam, sehingga nilai sudut dihedralnya adalah plus 180 derajat. Pada baris ke-10, H10 berikatan dengan N4 dengan panjang ikatan 1,04 Armstrong dan membentuk sudut dengan C2 sebesar 120 derajat. H10 dapat membentuk sudut dihedral dengan C1. Dapat dilihat bahwa bidang H10N4C2 sudah berimpit dengan bidang C1C2N4 sehingga tidak perlu dilakukan rotasi dan nilai sudut dihedralnya adalah 0 derajat. Berdasarkan input terhadap setiap parameter atom dalam molekul oksamida, set matriks molekul oksamida yang didapatkan adalah sebagai berikut. Demikian yang bisa saya jelaskan Ibu dan teman-teman. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.